Ya Bapa, pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpuji termulia Engkau Allah kami yang hidup, yang hari ini mau mengalami Tuhan, kasih-Nya Tuhan. Kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Salam, Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita dipercayakan Tuhan ya untuk kita boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah STM Saroha. Ini puji Tuhan ya, ini adalah yang kedua di tahun 2025. Kiranya semua sehat dan panjang umur ya. Ada amin? Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita dipercayakan firman-Nya diambil dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Kalau sudah dapat, kita boleh baca bersama-sama ya. Sudah dapat semuanya? Kita baca bersama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, sore hari yang indah ini Tuhan mengingatkan kita ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai manusia biasa ya, kita tidak jarang hidup kita dikuasai oleh rasa cemas, dikuasai oleh rasa takut, gelisah dan lain sebagainya ya. Rasa khawatir itu dapat ya menyerang siapa saja. Ya tidak pandang usia, baik anak-anak, ya remaja, dewasa, bahkan orang tua, lansia. Dan juga tidak memandang lapisan. Siapapun itu, baik mungkin dia orang kaya atau tidak, orang miskin atau orang sederhana, siapa saja pun bisa dapat ya mengalami hal yang namanya khawatir. Bapak Ibu, kita bisa mengetahui manusia khawatir itu jika dua kebutuhan jiwanya tidak terpenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Ya. Yang dimana firman Tuhan dikatakan dalam Matius 6 ayat 25. Boleh saya ditolong dibantu dibaca? Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dan tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dikatakan janganlah engkau khawatir tentang apa makananmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting ya daripada makanan? Bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa itu kita perlukan Bapak Ibu yang terkasih. Ya, dikatakan bahwa burung saja Tuhan pelihara, ia tidak menabur dan ia tidak menuai, bahkan dia tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, tapi Bapamu di surga memberikan burung itu makan. Jadi Bapak Ibu dikatakan bahwa kita lebih berharga. Ya, karena apa? Karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Dikatakan burung saja tidak menabur, tidak menuai, tapi Bapa di surga memberi makan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, sebagai kita makhluk sosial, sebagai kita makhluk hidup, ya, bukan berarti kita tidak bekerja. Dikatakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b, jika salah seorang tidak bekerja, janganlah dia makan.
Ya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, sekecil apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan dengan tekun, pasti menghasilkan buah. Pasti ada hasil yang dari yang kita kerjakan. Ya, bukan berarti kita tidak bekerja ya, tapi kita harus bekerja. Yang kedua, manusia khawatir itu ya dipenuhi oleh yang tidak dipenuhi karena satu kebutuhan akan pengakuan dan penghormatan. Ya, ini sering terjadi Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita mungkin di tengah-tengah suatu persekutuan atau pekerjaan atau di tengah-tengah keluarga, ya kita tidak diakui, kita tidak dihargai, atau mungkin kita tidak dihormati. Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13, yang Samuel disuruh ke rumah Isai, ya supaya mengurapi anak-anak antara satu anaknya Isai. Ketika anak-anak Isai disuruh lewat di depannya Samuel, dia berkata kepada Isai, "Isai, apakah anakmu hanya ini saja?" "Tidak, Tuan. Anakku ada lagi satu lagi bungsu." "Di manakah dia berada?" "Ya, dia sedang mengembalakan kambing domba." Kemudian Samuel bilang, "Suruhlah anakmu kemari." Bapak Ibu, ya, Daud adalah seorang, ya, Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita ketika ada seorang hamba Tuhan, seorang nabi datang ke rumah kita, tapi kita tidak diingat untuk kita boleh bersama-sama menjamu. Justru kita disuruh bekerja, ya, mengembalakan kambing domba. Waktu Samuel bertanya tentang anaknya, panggillah dia. Kita bisa tahu kisah tentang ayat ini, ya, di mana ketika Samuel ingin mengurapi anak Isai, yang di mana pada waktu itu dia tidak menemukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia urapi. Tapi ketika ketika Samuel menyuruh supaya memanggil Daud, maka ketika Samuel melihat Daud, bahwa di dalam hatinya bahwa inilah yang Tuhan urapi. Maksudnya di sini, ya Bapak Ibu, yang dimana Daud, ya, mungkin dia tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarganya, karena Daud, ya, berbeda dengan saudara-saudara, ketujuh saudara-saudaranya. Tapi Daud boleh Tuhan pakai. Daud boleh berhasil menjadi seorang raja karena dia memiliki sikap hati yang rendah hati. Dia tidak memusingkan perlakuan orang tua atau saudara-saudaranya yang menganggap dia, mengecilkan dia, yang menyepelekan dia. Tapi apa yang dipandang manusia bukan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat kedalaman hati yang rendah hati. Sekalipun mungkin Daud seorang pengembala, ya, dia tidak berkecil hati, tapi dia melekat kepada Tuhan. Justru dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia suka bernyanyi, memuji Tuhan, bersiul, yang meninggikan Tuhan, sehingga suatu ketika ada yang ketika singa mengganggu, ya, ternaknya, ya bisa mengalahkan singa. Karena apa? Karena ada dalam dirinya ada roh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, apa yang tidak pernah dianggap, apa yang tidak pernah diperhitungkan, seorang Daud dipilih, diurapi menjadi seorang raja. Ya, dia bukan hanya seorang raja, tapi dia juga yang dimana seorang raja dia mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Bahkan dari keturunannya ada anaknya, yaitu Salomo, yang memiliki hikmat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh oleh manusia yang lainnya. Bahkan lewat kehidupan Daud lahir seorang raja, yang yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya, sekalipun mungkin di tengah-tengah kehidupan kita mungkin tidak diperhitungkan, tidak dianggap, mungkin apa yang sudah kita perbuat orang lain tidak menghargai itu, jangan pernah berkecil hati sampai engkau membuat engkau depresi, sakit, stres dan lain sebagainya, atau mungkin engkau kehilangan sesuatu hal, ya.
Bapak Ibu, ingatlah firman Tuhan ini ya. Daud yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah keluarganya, yang dianggap saudara-saudaranya ia dikucilkan ya, tapi dia dipakai Tuhan menjadi orang luar biasa. Kunci dari semua itu adalah ketika dia memiliki ketetapan hati yang rendah hati. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terkasih, apa yang baru saja kita dengar ini adalah bahwa semua kita membutuhkan ini ya, baik secara kebutuhan fisik, kebutuhan akan pengakuan dan penghormatan orang lain. Jadi ketika engkau diperhadapkan dengan sebuah masalah, jangan engkau langsung berkecil hati, jangan engkau khawatir, takut dan cemas, tapi milikilah sikap hati yang benar. Bapak Ibu ya, manusia khawatir itu wajar Bapak Ibu yang terkasih ya. Cemas itu khawatir, tapi janganlah kekhawatiran itu melebihi sehingga kita bisa jatuh sakit. Ketika kekhawatiran itu berlebihan, itu akan berdampak buruk ya bagi diri kita sendiri. Ketika kekhawatiran itu berlebihan, akan bertambah parah dan mengganggu kualitas hidup orang yang mengalaminya, baik secara mental maupun fisik, dan akan mendapat kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya, dan menurunnya semangat kerja. Bahkan kita untuk bersosial pun kita bisa berinteraksi dengan sesama kita, itu dapat juga mempengaruhi ketika kita khawatir di dalam berlebihan. Bapak Ibu, kekhawatiran itu termasuk emosi yang negatif. Dapat muncul karena adanya rasa takut yang berlebihan. Bapak Ibu yang terkasih ya, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita di dalam Filipi 4 ayat 6 ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita untuk kita tidak khawatir. Ya, hari ini Tuhan mengingatkan kita, ini adalah sebuah perintah untuk setiap kita, bukan pilihan. Apa Bapak Ibu yang terkasih? Firman Tuhan ini adalah sebuah perintah, bukan pilihan ya. Coba ingatkan kanan kirimu, firman ini adalah sebuah perintah, bukan pilihan. Ayo kita kanan kirimu ya. Iya. Yang sini sudah? Coba ayo katakan sebelahnya, ayo. Perintah ini adalah perintah, firman ini adalah perintah, bukan pilihan ya. Nah, ini perintah Tuhan ya. Jadi kita jangan khawatir ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan memberikan hak yang istimewa ke setiap kita. Sebagai Tuhan, sebagai pencipta kita, Dia memberikan hak yang istimewa kepada kita untuk kita tidak khawatir. Ya, bisa itu? Udah clear? Udah saling ingat kan? Ya, coba dulu itu sekali lagi bilangkan sama itu ini. Bukan pilihan ya, tapi perintah ya. Jangan khawatir. Ada amin? Ya, ini adalah hak istimewa untuk setiap kita, sekaligus penghiburan untuk setiap kita. Ketika masa-masa sulit itu ada, Tuhan ingatkan, janganlah engkau khawatir. Ini juga penghiburan, menguatkan setiap kita ketika kita diperhadapkan pada sebuah masalah. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, tidak sedikit orang khawatir itu muncul akibat yang pertama adalah masa lalu yang tidak selesai, masa lalu yang kelam, masa lalu yang pahit, yang itu bisa muncul ketika kita diperhadapkan pada sebuah masalah. Masa lalu yang belum beres itu bisa memicu kita mudah khawatir. Masa lalu yang belum selesai atau belum pulih atau belum sembuh itu sering sekali menguasai hati kita ketika kita di
dalam hal ketika kita diperhadapkan pada sebuah masalah. Dan kekhawatiran mudah memicu tingkat tinggi yang dapat mengakibatkan kita sakit, depresi, stres, dan menimbulkan sakit-sakit yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih ya, mari. Yang kedua, pemicu orang muda gampang stres adalah yang kedua. Ayo ini boleh disimak ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Yang kedua adalah kita terlalu tinggi memikirkan jauh ke depan, masa depan kita. Ya, kita terlalu tinggi memikirkan hal-hal untuk masa depan kita, mempersiapkan masa depan kita. Bapak Ibu, bukan tidak bisa kita berpengharapan yang baik, berpengharapan yang tinggi, tapi jangan ketika masalah ada di tengah perjalanan di dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam sosial kita. Ketika kita diperhadapkan sebuah masalah, kita jatuh, kita kecewa, kita marah. Kenapa ini terjadi Tuhan? Apa salahku? Kita pertanyakan itu kepada Tuhan. Yang dua hal ini sering sekali inilah yang menjadi pemicu. Ketika kita diperhadapkan sebuah masalah, kita langsung khawatir. Khawatirnya tingkat tinggi Bapak Ibu. Yang pertama tadi, karena masa lalu yang kelam tidak selesai, ya, sehingga itu membawa kepada gaya hidup kita. Ada ketakutan yang membuat kita ya seperti fobia atau trauma atau lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika mungkin kau diperhadapkan dengan sebuah masalah, kau diingatkan dengan masa lalu yang belum beres, mari minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Yang kemudian khawatir itu dipicu oleh karena takut gagal. Yang ketiga, Bapak Ibu, jangan takut gagal ya. Justru kalau kita pernah gagal, itu memotivasi kita untuk semakin kita bangkit, kuat dan menghadapi, untuk kita boleh tertantang lebih lagi, supaya kita semakin lebih percaya belajar ya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita tidak pernah gagal, kita mungkin aman-aman saja. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah takut gagal, tapi percayalah ketika kegagalan itu ada, semua membawa kita naik satu level demi level yang lain. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih? Amin. Ya, kita memang tidak bisa mengubah masa lalu ya yang tidak ideal. Tapi hari ini kita Bapak Ibu diberikan waktu kesempatan untuk kita mau menjadi lebih baik lagi. Ada amin? Mau menata hidup yang lebih baik lagi ke depannya ya. Dan tetaplah ya, kunci ini adalah bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini kitab suci mengajak kita menyerahkan kepada Allah ya sepenuhnya. Ayat selanjutnya dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bapak Ibu, doa dan permohonan ya itu serupa ya, tapi isinya tidak sama Bapak Ibu. Doa dan permohonan itu tidak serupa, tapi isinya memang serupa, tapi isinya tidak sama. Doa bermakna lebih luas, mencangkup semua komunikasi kita kepada Tuhan, mencangkup semua apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Tapi permohonan adalah ungkapan permintaan secara langsung kepada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang kita mau inginkan. Ya, itu perbedaan doa Bapak Ibu ya, doa dan permohonan. Kunci dari obat khawatir Bapak Ibu yang terkasih adalah Bapak Ibu, kunci dari khawatir adalah berdoa. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih, sore hari ini kita ingatkan, siapa yang sudah berhenti berdoa?
Nah, siapa yang tidak lagi berdoa? Pasti tidak ada ya. Dikatakan doa itu adalah napas orang Kristen, ya. Doa itu adalah sebuah hubungan komunikasi antara manusia dengan pencipta, ya, dengan pencipta kita. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita, ya, hai engkau yang khawatir, datang kepadaku, mari berdoa. Naikkan doa, naikkan permohonanmu, sekecil apapun yang kamu alami, berdoa. Doa sebuah kekuatan, doa menghasilkan mujizat, doa mengabulkan setiap apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Amin. Di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada mujizat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita dapat menawarkan segala apapun yang Tuhan boleh izinkan musim hidup kita terjadi dalam setiap musim hidup kita, adalah kuncinya datang kepada Tuhan, berdoa, cari Tuhan, cari wajahnya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Daud bisa menang, dia adalah karena dia intim dengan Tuhan, dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dia bersendirian dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ialah Allah sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, hari-hari ini ya kita tahu zaman sekarang ini Tuhan, ya. Jujur saya pribadi saja untuk jalan di tahun 2025 ini saya ada khawatir ya, di mana masa-masa terjadinya bencana alam, tambah lagi kenaikan harga yang cukup luar biasa. Ya, setiap saya belanja saya diingatkan, saya aja masih 2 anak segini belanjanya, bagaimana anak yang banyak itu ya, lain lagi pendidikannya, lain lagi ininya, ya. Tapi kita percaya ya, kalau Tuhan saja pelihara burung rindara, kita pun lebih dipeliharanya. Ada amin, karena kita serupa dan segambar dengan Dia. Dan yang terakhir, ya, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaanmu, ya, apapun musim kehidupanmu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kita tahu ketika kita mengucap syukur, di sana ada kuasa, ada pujian, ada penyembahan, ada rasa syukur kepada Tuhan, ada rasa bahwa kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan kehendaki dari setiap kita anak-anaknya Tuhan. Ada amin. Jadi Bapak Ibu, firman yang menguatkan yang terakhir, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, mari pikirkanlah semua ini. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 72. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanyakah Tuhan tempat jawabanku? Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau melangkahku ke tempat yang tinggi. Katakan dengan iman. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku terdapat dalam kasih-Mu. Katakan dengan segera hati, ketika aku hadapi kehidupan ini. Haleluya. Ya, ini isi hati kami Tuhan. Kamu
Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Katakan dengan imanmu, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku berharap dalam kasih-Mu. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai, amin Tuhan. Kami imani Tuhan. Lawat apa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benarlah Tuhan, kami percaya pada janji-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Ketika Engkau izinkan mengalami masa-masa sulit, masa pencobaan, Bapak, kami percaya, sekalipun mungkin kami sudah berdoa, bermohon kepadamu, dan doa kami belum dijawab Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah penolong kami. Engkau Allah yang tetap setia kepada setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada itu karena kasih kemurahan-Mu. Sampai hari ini kami boleh menjalani hari-hari ini itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah berulang-ulang kali menolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh sampai pada saat hari ini Tuhan. Itu semuanya adalah karena kasih kemurahan-Mu. Kami percaya janji-Mu iya dan amin. Seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk menyinari bumi ini, demikianlah kami percaya Tuhan, Kau Allah pemelihara kami, Kau Allah penjaga kami, Kau Allah kota benteng dan perlindungan kami. Terima kasih Bapa, buat cinta kasih-Mu yang begitu dalam ke setiap kami. Tuhan, Kau mengingatkan kami, mengajarkan kami, untuk kami boleh melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Ketika persoalan itu ada, jangan khawatir. Itu kata firman-Mu Tuhan. Sore hari ini kami mau hidupi itu Tuhan. Sore hari ini kami mau hidupi itu Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu, tidak ada tidak mungkin bagi-Mu. Engkau dapat melakukan apa yang tidak pernah terpikir kami, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Engkau Allah mampu menyediakan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak berkenan firman-Mu. Hari ini kami sudah dipuaskan Tuhan. Dalam firman yang sudah disuarakan, Dia tidak akan pulang kembali dengan sia-sia, tapi Ia akan melaksanakan itu di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang percaya. Dan kami sore hari ini mengimani itu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin.